T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Coklatnya lezat banget. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian dalam mata kuliah riset operasi bersama saya Anuma Pulau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dalam riset operasi. Apa saja yang ada di ruang lingkup operasi tersebut, nanti kita akan membahasnya. Baik, ini hari ini materi langsung saya ambil 2 materi ya, karena nih supaya lebih singkat saja waktunya ya. Baik. Kita ini mengambil materi ini dari Dharma Jaya, Universitas Dharma Jaya. Langsung saja kita mulai. Ya, kemarin di pertemuan awal kita sudah melihat secara garis besar apa sih yang akan dilakukan oleh riset operasi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu saat ini sejarah dari riset operasi. Ya, seperti kita lihat, sebentar saya mau kasih ada highlightnya dulu. Saya pakai laser point aja. Ya, seperti kita lihat sejarah riset operasi itu diawali dari tahun 1900-an ya, dari Frederick Taylor. Kemudian di perkembangannya di 1940 ya, ada istilah dari riset operasi di McCloskey dan Trefton ya. Pada Perang Dunia Kedua, tim riset operasi ini dibentuk untuk menangani masalah kasus-kasus yang strategis dan taktis yang dihadapi para militer. Jadi bagaimana operasi-operasi ini ya, namanya operasi ya. Jadi operation research ini digunakan untuk membuat strategi-strategi dan mengambil keputusan. Nanti kita akan melihat seperti apa ya. Kemudian dalam kembangannya tahun 1947 George Dantzig memperoleh suatu metode, yaitu metode simplex untuk linear programming ya. Jadi ini juga banyak sih yang akan kita lihat, dan ini juga termasuk dalam metodologi penelitian bagaimana kita nanti menganalisa suatu kasus atau masalah. Kemudian perkembangannya di 1957 ya, Churchman, Actoff dan juga Arnoff menerbitkan buku pertama tentang riset operasi. Kita lihat pengertian riset operasi ya. Kita lihat manajemen operasi terdiri dari 2 kata, operation and research ya. Operation merupakan sebagian tindakan ya yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sementara research atau riset adalah suatu proses nih nanti yang terorganisir dalam mencari kebenaran yang akan terhadap masalah-masalah yang akan kita cari atau hipotesa tadi. Jadi bagaimana operation research ini kita melihat tindakan-tindakan yang telah dahulu kita mencoba untuk pecahkan masalah dengan analisa-analisa untuk mencapai atau memperoleh kebenaran tersebut. Kemudian operation research menurut Society of Great Britain ya, riset operasi merupakan suatu aplikasi dari berbagai metode ilmiah untuk tujuan mengurai ya terhadap masalah-masalah yang kompleks yang muncul dalam pengarahan ya dan pengelolaan suatu sistem, misalnya pengarahan atau pengelolaan terhadap manusia ya, mesin-mesin, bahan-bahan dan juga uang. Ini bisa juga dipakai dalam perindustrian, bisnis, pemerintahan dan juga pertahanan. Ini operation research ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita lakukan. Kemudian menurut Society of America, operation research ini berkaitan dengan penentuan pilihan
ya, secara ilmiah. Tapi ya kita menentukan, biasanya kalau kita menentukan pilihan kita itu berdasarkan dari asumsi pribadi atau pengalaman pribadi, ya itu oke, ya merupakan satu bahan dari pertimbangan. Namun dengan menggunakan operation research, bahwa pilihan-pilihan itu ya dilakukan secara ilmiah, bagaimana nanti kita merancang ya dan menjalankan suatu sistem ya manusia secara terbaik. Ya, manusia dengan mesin misalnya ya secara terbaik biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka ya. Jadi nanti bisa kita analisis bagaimana memadukan antara sistem manusia dan juga sistem mesin, atau kedua-duanya adalah salah satunya ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu keputusan yang baik. Kemudian macam-macam model ada ya, secara ikonik atau physical model ada, secara analog ya atau diagmatic model, dan juga yang sering kita gunakan nih matematika sebagai simbol ya model, seperti metode deterministik atau probabilistik. Ini kan sudah sering kita ajar dari SD dulu ya, kita belajar itu. Nah, ada beberapa model dalam operation research ya. Bagian terpenting dari research operasi ini merupakan bagaimana kita menerjemahkan masalah-masalah sehari-hari kita ke dalam model matematis. Ya, tentunya nanti kalau kita sudah mulai skripsi, kita harus ya memulai penelitian, dan penelitian itu berdasarkan dari sebuah masalah yang nanti akan kita selesaikan. Ya, jadi kalau misalnya kita meneliti tanpa ada masalah, itu nanti akan berujung apa ya istilahnya, keraguan-raguan dalam penelitian Anda, sehingga ketika nanti Anda mengajukan proposal bahwa penelitian yang saya lakukan adalah untuk memecahkan suatu masalah, masalahnya di mana ya, kemudian masalah tersebut pasti terjadi ya karena fenomena ya, fenomena kehidupan sehari-hari, misalnya masalah tentang kehidupan sehari-hari, misalnya masalah tentang antrian ya kan. Kalau misalnya zaman dulu ya terdapat chaos sekali dalam mau masuki ya kereta dan lain-lain. Nah, ada metode antrian itu yang akan kita bahas. Nah, kejadian-kejadian yang lain, kejadian sehari-hari tersebut nanti kita akan rangkum, kita akan coba memodelkan secara matematis. Kenapa? Karena dalam penelitian, baterai saya lowbat, sebentar ya, saya pasang dulu sebentar, jangan kemana-mana. Alright, terima kasih sudah menunggu. Saya pasang dulu plug in. Oke, baik, sudah. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam proses pembelaan matematis nanti kita akan memperhatikan nih faktor-faktor dalam permasalahannya apa saja, kemudian kendala masing-masing faktor apa saja, dan juga asumsi-asumsi yang dibangun. Jadi ketiga-tiganya ini nanti akan kita modelkan dengan baik ya, jangan sampai nanti kita salah memodelkan. Jadi kita harus dalam mata kuliah ini perlu ketelitian ya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian prinsip dasar pemodelannya ya, yang pertama kita membangun model yang sederhana, kemudian nanti kita elaborasikan model tersebut ya. Nah, dalam membuat model-model sederhana banyak. Yang pertama kita bisa membuat dari asumsi-asumsi kita ya. Yang kedua nanti melinearkan hubungan yang tidak linear ya. Yang ketiga mengurangi banyaknya variabel atau kendala ya. Yang keempat mengubah sifat variabel. Yang kelima mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal ya, ada juga seperti itu. Yang keenam mengeluarkan unsur dinamik. Yang ketujuh mengasumsikan variabel random menjadi variabel tunggal. Nah, prinsip-prinsip dasar pemodelan ada 10 prinsip nih ya. Yang pertama, jangan kita bangun model yang rumit ya. Jika yang sederhana saja juga cukup ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak ya memikirkan hal-hal yang tidak penting, sehingga ya kita tidak fokus. Jadi kalau dalam membangun model di sini ya, dalam kehidupan sehari-hari juga ya, jangan membangun model yang rumit ya. Kita perhatikan, boleh nggak apa-apa dari awal misalnya kita punya ide, kita bangun lagi yang rumit. Setelah itu nanti kita perhatikan apa saja yang bisa kita sederhanakan. Kemudian berikutnya hati-hati dalam merumuskan masalah nih supaya sesuai dengan teknik penyelesaiannya ya. Rumusan masalah merupakan apa? Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan kita teliti. Yang ketiga, hati-hati dalam pemecahan model ya. Jangan membuat kesalahan model secara matematik. Hati-hati jangan sampai salah model ya. Yang keempat,
pastikan kecocokan model itu valid ya sebelum diputuskan atau diterapkan. Jadi kita cek lagi nih, yang ini nyambung nggak, yang ini benar nggak, dan lain-lain ya. Yang kelima, model jangan sampai keliru dengan sistem yang nyata atau tidak valid ya, jangan sampai nggak valid. Yang keenam, jangan membuat model yang tidak diharapkan ya. Jadi kalau kayaknya ini nggak bisa nih, ya udah ya, kita harus kaji lebih ulang lagi ya. Yang ketujuh, hati-hati model yang terlalu banyak. Semakin banyak model sih semakin bagus. Tapi apa? Waktu yang kita lakukan untuk penelitian ini kita sedikit banget. Ya, dalam skripsi kalau S1 itu waktunya paling sekitar 3-4 bulan dalam peneliti. Bahkan cuma 2 bulan mungkin ya. Karena 2 bulan berikutnya kita harus mulai menulis. Seperti itu. Yang kedelapan, pembangunan model harus memberikan keuntungan. Kemudian yang kesembilan, nilai suatu model tidak lebih baik daripada data. Dan yang ke-10, model tidak dapat menggantikan pengambilan keputusan. Nah, ini penting nih, model tidak dapat menggantikan pengambilan keputusan karena keputusan harus dilakukan nanti apa? Oleh Anda sendiri, oleh manusia ya, dengan berbagai macam asumsi-asumsi tadi atau pemodelan tadi, sehingga kita bisa memutuskan dengan hal yang tepat. Kecuali kalau misalnya memang sudah sudah diprogramkan, itu tidak apa-apa. Tapi ada satu kasus juga memang model ini lebih baik itu kita putuskan secara otak, secara logika, secara manusia, seperti itu ya. Kita lihat tahapan-tahapan dalam riset operasi. Yang pertama, rumuskan masalah. Masalah apa kita rumuskan ya? Rumuskan melalui variabel keputusan atau instrumen, tujuannya kita apa, kemudian kendala atau constraint-nya itu apa ya. Kemudian berikutnya pembentukan model nih, mencari penyelesaian masalahnya seperti apa ya, kemudian validasi modelnya seperti apa, dan juga penetapan hasilnya seperti apa. Jadi nanti kita akan melihat, ini merupakan tahapan-tahapan nanti akan kita selalu lihat dalam riset operasi. Merumuskan masalah, kita akan bentuk model, mencari penyelesaian masalah seperti apa, kemudian kita validasi. Ini harus penting, harus ada validasi. Jadi jangan sampai nanti banyak teman-teman itu ketika sidang skripsi setelah dihitung dan lainnya tidak divalidasi ya. Validasi gampang, mau pakai software atau pakai hitungan yang lain, sehingga kita bisa melihat standar errornya bagaimana, kemudian sehingga kita bisa mendapatkan penetapan akhir. Oke, berikutnya kita akan melihat untuk pertemuan berikutnya ini ada kasus khusus dalam simplex ya. Kita lihat ini apa. Nah, kasus khusus dalam simplex ini ada berbagai macam ya. Ada generalisasi, degenerasi, ada optimum alternatif, ada pemecahan yang tidak terbatas atau solusi tidak terbatas, dan pemecahan tidak ada atau tidak layak. Nanti jika Anda belum mengerti istilah-istilah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, nanti kita akan langsung membahas di permasalahan atau persoalan ini akan lebih mengerti. Ya, nah degenerasi ini penerapan visibility condition ya, dimana jika ada nanti rasio, misalnya rasio minim kembar, nanti kita akan lihat langsung aja di praktek ya, di perhitungan. Misalnya ada rasio minim kembar, maka pemilihan living variable dilakukan secara sembarang ya. Maka satu atau lebih dari variabel basic akan sama dengan 0 pada iterasi berikutnya. Jika Anda bingung, nanti kita akan lihat di soal-soal saja ya. Kemudian degenerasi muncul jika model memiliki sekurang-kurangnya sebuah kendala atau lebih. Jadi harus ada kendalanya nih ya. Implikasinya adalah nanti ada terjadi fenomena perputaran ya, atau ada loopingnya. Ada juga permasalahan dari iterasi ini, dari degenerasi. Kemudian ada juga solusi optimum alternatif. Optimum alternatif merupakan solusi yang didapatkan lebih dari satu nilai optimal yang sama. Misalnya nih ya, kita sudah mengoptimumkan, misalnya ada sudut optimum, misalnya kan dalam PV itu pasti berkaitan dengan ya optimum angle ya, sudut optimum. Tapi kalau misalnya nilai optimumnya sama ya, ada lebih dari satu ya, maka terjadi apabila fungsi tujuan sejajar dengan fungsi kendala ya. Optimum alternatif ini ya sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan, nanti melihat kondisi yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya, nanti akan dilihat ya, jadi manajemen bisa memutuskan. Kemudian ada solusi tak terbatas. Kasus ini terjadi apabila nilai variabel bertambah tak terbatas tanpa menyimpang dari fungsi kendala ya. Akibatnya nilai fungsi tujuan dapat bertambah tanpa pernah mencapai batas kendala ya. Aturan umumnya adalah ketidakterbatasan ini dapat dinyatakan apabila setiap iterasi atau elemen-elemen suatu variabel non-basis adalah non-positif ya, maka ruang solusi tak terbatas diarahkan ke arah variabel tersebut. Kemudian jika ada kasus koefisien fungsi tujuan variabel ya, koefisien fungsi tujuan variabel merupakan
positif ya, jika positif dalam masalah maksimal atau negatif dalam masalah minimalis. Ini mungkin nanti kita akan bahas di kemudian hari. Kemudian solusi tidak layak ya. Solusi tidak layak terjadi apabila kendala-kendala yang tak dapat dipenuhi secara serentak ya. Model dikatakan tidak memiliki solusi layak ya. Keadaan ini tidak akan terjadi jika semua kendala adalah jenis kurang dari atau sama dengan, karena variabel slack selalu memberikan solusi layak ya. Solusi tidak layak bisa ya dikarenakan karena proses pemodelan kita tadi ini ya, modelnya tidak valid kah atau tidak dirumuskan dengan benar. Makanya kita berhati-hati dalam memodelkan nanti. Oke, baik. Itu saya rasa itu dulu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tidak banyak-banyak yang kita bahas, nanti kita akan bahas langsung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan langsung saja disampaikan dalam Microsoft Teams. Dan jangan lupa silahkan untuk melakukan presensinya adalah hari ini adalah ya presensi, perhatikan baik-baik ya. Presensinya adalah NIM spasi nama ya, dan spasi sudah makan apa Anda hari ini. Nah, ada makan ayam, makan rendang dan lain-lain, silakan sebutkan di situ ya. Jadi kita mau lihat apakah Anda benar-benar menyimak atau tidak. Yang salah ya nanti mohon maaf tidak dihadirkan dalam kuliah ini. Dan ketua kelas nanti tolong berikan kepada saya yang tidak hadir atau tidak melakukan presensi saja. Baik, saya rasa begitu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.